warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah senantiasa kita mendekat pada Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan hidayahnya kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi kesehatan, dan insya Allah kita masih diberi kebahagiaan. Ya, kita dapat hadir pada hari ini untuk pelajaran mikroprosesor dan mikrokontroler. Sebelum kita mulai pelajarannya, ini saya absen dulu ya. Jadi yang pertama, Ahmad Hakim Nabil ada, ya. Anggun Oktaviani, Ari Rahmadani, Armando Alif Purnama, ya. Faktia Rosatria Manggala, Betuset Mahaliman, Dwi Idayani, Kemas Yulianto, Koirun Bima, Muhammad Nuril Rahmatullah, Muhammad Muhaimin, Rafli Naufal, Ramadhani Haji, Ridho Abel Ferdianto, Taufani Yudi. Minggu kemarin tidak masuk. Iya, kenapa? Sakit. Suratnya ya. Tetap jaga kesehatan. Berikutnya terakhir Wahyu Mukti Wibowo. Ya. Jadi alhamdulillah untuk hari ini nihil ya. Untuk pelajaran kali ini itu kan kita melanjutkan pertemuan-pertemuan sebelumnya di mapel mikroprosesor dan mikrokontroler. Gimana, masih semangat nih? Masih. Sudah sarapan? Nah, coba tes ya, kita kita lakukan yel-yel SMK dan yel-yel SMKN 1 DTS. Ayo kita yel-yel. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMKN 1 DTS? Bisa, hebat, luar biasa. Masih kompak ya dan masih bersemangat. Insya Allah sudah sarapan. Sebelum itu kita review dulu yang materi pertemuan yang kemarin. Jadi yang pertama kan tentang mikrokontroler ya. Masih ingat kira-kira mikrokontrolernya apa kemarin yang kita bahas? Barangkali ada yang angkat tangan. Mikrokontrolernya apa saja kemarin? Iya, tahu kali. Arduino sama Atmega. Ya. Ada lagi? Yang lain? Tidak ada. Karena tadi. Ya, untuk berikutnya Bapak akan menyampaikan untuk tujuan pembelajaran kali ini ya. Jadi itu yang pertama adalah untuk aspek pengetahuannya ya. Jadi untuk hari ini tujuannya adalah kita menerapkan program aplikasi sederhana mikrokontroler. Ini untuk aspek pengetahuan. Sedangkan berikutnya untuk aspek keterampilan nanti kalian diharapkan membuat program aplikasi sederhana dengan mikrokontroler. Nah, berikutnya untuk indikator pencapaian pengetahuan. Jadi yang pertama nanti kalian diharapkan bisa menerapkan program aplikasi program sederhana dengan mikrokontroler, jadi membuat programnya. Terus yang kedua menjelaskan komponen dari aplikasi sederhana dengan mikrokontroler sebagai project. Jadi diharapkan kalian bisa menjelaskan komponen-komponen apa saja yang digunakan di projectnya. Berikutnya yaitu indikator pencapaian keterampilan. Nah, ini nanti akan kita laksanakan di pertemuan berikutnya. Jadi yang pertama itu nanti kalian diharapkan bisa membuat program. Berikutnya membuat rangkaian. Dan ketiga bisa mengisi programnya. Dan terakhir tentu saja mendemonstrasikan dan mempresentasikan. Nah, pada saat kalian mengerjakan itu semua nanti akan Bapak nilai ya, aspek apa saja yang dinilai. Yang pertama adalah tentang sikap kalian. Jadi bagaimana perilaku kalian selama kegiatan belajar mengajar berlangsung.
Berikutnya yaitu pengetahuan dari kalian, ya, sejauh mana kalian menguasai materi yang diberikan. Yang ketiga adalah kerjasama dalam diskusi, jadi bagaimana kerjasama kalian di dalam kelompok ya ketika mengerjakan proyeknya. Dan terakhir adalah mengutarakan pendapat. Jadi mengutarakan pendapat ini keaktifan kalian di kelas nanti. Kalau kalian misalnya bertanya atau menanggapi dari teman-teman yang lain, nah itu nanti akan ada poin tersendiri. Jadi itu tadi adalah tujuan pembelajaran dan aspek penilaian. Sederhana dengan mikrokontroler sebagai proyek. Terus yang kedua, mampu menjelaskan komponen aplikasi sederhana dengan mikrokontroler sebagai proyek. Jadi diharapkan pengetahuan kalian dua ini nanti harus dicapai. Itu ya. Saya lanjutkan bagaimana dengan aspek yang kedua, yaitu keterampilan. Bentar. Kelihatan ya? Nah, oke, kita mulai ya mengambilkan video tentang IoT. Mohon disimak. Setelah mudik lebaran, alhamdulillah kalau gitu. Daripada makan opor ayam yang diangkat terus, mending kali ini kita bahas internet. Tepatnya Internet of Things. Sebelum kita mulai, pastiin dulu koneksi internet lancar, baterai HP full, kepala udah di jarak aman dari layar HP atau monitor, dan selamat datang di Kominfopedia. Internet of Things atau yang biasa disingkat IoT, kalau terjemahannya Mbak Google sih artinya Internet Hal. Jadi ini disingkat sebagai jaringan objek-objek yang saling terkoneksi di seluruh dunia yang secara unik didasarkan pada protokol komunikasi standar. Gampangnya, IoT adalah segala aktivitas manusia dengan benda dengan benda seperti sensor, robot, platform, cloud yang terhubung melalui protokol komunikasi standar untuk saling menerima atau mengirimkan informasi. Mulai dari smartphone. Sekarang IoT banyak diperbincangkan. Kenapa yo? Mau tahu kan? Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Saya udah kasih tahu daripada saya kasih tempe. Kenapa baru saya? 11 siswa ini kita akan bagi kelompoknya. Nah, ini sudah saya bagi kira-kira seperti ini. Jadi yang pertama adalah kelompok 1, yaitu Mas Nuril, Muhammad Nuril, ini kelompok 1, jadi ketua juga. Yang anggotanya yaitu Direktur Chef Maharima, nomor 3 Ramadhani Aji, nomor 4 Ahmad Hakim. Jadi ini kelompok 1. Tidak ke kelompoknya masing-masing. Mas Danang bisa di zoom. Kegiatan ini. Ini ada alatnya trainer sekaligus nanti ini saya bagikan LKPD dan bahan ajar. Oke, ya silakan diambil. Kelompok 2, Mas Ari. Ya ini trainernya sekaligus LKPD-nya. Kelompok 3, ya ada kamera. Terakhir kelompok 4. Bisa membuat presentasi, ya presentasinya apa? Mengenai materi yang sudah tadi, yaitu tentang IoT dan juga tentang trainernya yang saya bagikan tadi yang akan kita rakit di pertemuan berikutnya. Sudah jelas ya? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang
sensor, perangkat lunak, dan teknologi lainnya dengan tujuan untuk bertukar data dengan perangkat atau sistem lain internet. Ya, jadi gampangnya itu segala apapun yang bisa terkoneksi ke internet dan bisa kita kontrol. Kemudian ada yang kita pakai adalah train SP32. Train sendiri merupakan suatu alat praktek akan sebagai pembelajaran atau percobaan mengenai komponen SP32 yang sudah difasilitasi berbagai input atau output. Contoh gambarnya seperti itu, atau sudah kita pegang per masing-masing kelompok. Ada juga contoh proyek lain. Sekali lagi, waktu kita terbatas, mohon maaf, kelompok yang lain belum bisa mempresentasikan presentasinya. Nah, berarti kita sekarang masuk ke tahap akhir. Sebelum kita akhiri, mungkin barangkali saya butuh satu siswa yang bisa menyampaikan kesimpulan. Jadi apa yang kita lakukan hari ini itu kesimpulannya apa saja. Nah, silakan. Barangkali siapa? Monggo yang angkat tangan. Ada yang mau? PR, istilahnya PR ya. Nah, itu tugasnya silakan dikerjakan di rumah. Tugasnya apa? Tugasnya itu adalah mengerjakan Google Form. Ya, ada soal-soal yang harus dijawab. Soalnya ada di Google Form. Link Google Formnya sudah saya bagikan ke grup WA, kelas kita. Ya, sudah. Tolong dicek sudah masuk atau belum? Sudah ya. Nah, itu nanti bisa dikerjakan mulai sekarang. Nah, sampai kapan? Nah, sampai jam 10 malam. Google Formnya nanti akan aktif sampai jam 10 malam. Lewat dari itu Google Formnya akan nonaktif, jadi kalian nggak bisa ngerjakan lagi. Jadi silakan dikerjakan dalam rentang waktu yang ada. Begitu ya. Nah, terus juga nanti kalau ada kesulitan bisa menggunakan grup WA tersebut ya, silakan bertanya. Barangkali banyak kesulitan atau tadi materi yang saya sampaikan kurang jelas. Gitu ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya yaitu pertemuan kedua nanti hari Senin, itu nanti kita akan melakukan praktikum. Jadi yang pertama adalah praktikan proyek tadi, yang tadi hanya kita amati ya, kita cari komponennya. Nah, yang berikutnya adalah kita rakit sesuai dengan proyeknya. Terus yang nomor dua adalah kita konfigurasi salah satu platformnya, yaitu kita pakai menggunakan link. Nah, dan terakhir sama seperti tugas itu yang nomor 3, nanti silakan alatnya didemonstrasikan dan dipresentasikan. Nah, yang diprioritaskan adalah kelompok yang belum presentasi. Bagaimana? Sudah jelas? Kira-kira untuk gambaran pertemuan berikutnya? Gitu ya. Nah, kalau memang sudah jelas, tidak ada lagi yang ditanyakan, marilah kita akhiri pertemuan kali ini dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ingat selalu jaga stamina biar nanti untuk pertemuan berikutnya bisa dikerjakan dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.